Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Lukman Entias dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan, yaitu pada slide 8 sampai dengan slide 13. Nah, saya akan mempresentasikan slide 8 dan 13. Langsung saja, pada slide 8 terlihat bahwa struktur tersebut merupakan honeycomb sandwich. Material ini telah banyak dimanfaatkan karena memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi dengan bobot material yang ringan. Material ini sangat banyak menguntungkan bagi pesawat karena bobot yang ringan tidak membutuhkan gaya angkat yang lebih besar lagi. Honeycomb sandwich berbahan komposit serat kaca atau biasa disebut dengan fiberglass dan matrix resin. Nah, honeycomb sandwich tersusun atas flat composite metal sheet sebagai skin serta core sebagai honeycomb. Nantinya core atau honeycomb dipasang pada bagian tengah di antara kedua skin untuk mendapatkan karakteristik kekuatan dan kekakuan. Karakteristik tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat ketebalan dan variasi penerapan jumlah lapisan fiberglass pada dinding sel honeycomb. Nah, jumlah dinding sel pada honeycomb terdiri dari 2 lapis, 4 lapis, atau 6 lapis. Hasil pengujian bending menunjukkan bahwa panel honeycomb sandwich dengan ketebalan dinding sel tertinggi atau lapisan terbanyak memberikan kekuatan lentur dan kekakuan yang tertinggi. Selanjutnya slide 13. Pada slide ini komposit didefinisikan sebagai penggabungan dua macam material atau lebih dengan fase yang berbeda, yaitu matrix fase dan reinforced phase. Agar mendapat sifat dan karakteristik komposit yang baik, maka perlu memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya adalah curing. Tujuan proses curing antara lain memobilitas molekul metrik agar bereaksi secara sempurna, membuang unsur air atau bahan lainnya yang mudah menguap, memberikan kesempatan resin untuk mengalir sehingga dicapai distribusi yang merata, yang dapat meningkatkan kekuatan tarik komposit, bereaksi kembali katalis yang tidak bereaksi di bawah suhu kritis. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan curing. Nah, tahapan curing terbagi menjadi 3 tahap, yaitu stage A, stage B, dan stage C. Yang pertama adalah stage A. Stage A mencampur bahan cair matriks, dasar bahan, dan pengeras berdasarkan berat atau volume sebelum diterapkan ke reinforcement. Ini merupakan tahap proses curing resin dalam bentuk cair dan reaksi kimia belum dimulai, bisa disebut sebagai tahap awal. Stage B, resin telah dicampur dan reaksi kimia telah dimulai, biasa disebut dengan pre-impregnated atau pre-pre. Simpan pada freezer dan kondisi harus beku jika belum dibutuhkan atau digunakan untuk mencegah curing lebih lanjut. Bahan akan mulai curing ketika telah dikeluarkan dari freezer. Stage C, resin sepenuhnya telah karet. Beberapa cure dalam suhu ruangan atau yang lain membutuhkan evaluasi siklus suhu. Demikian dari presentasi yang saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Susendi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dani dan saya akan menjelaskan tentang glass reinforced plastik yang pertama. Kemudian composite, seperti yang sudah ketahui tujuannya untuk memberikan sebagian besar kekuatan. Glass reinforced plastik adalah jenis material komposit yang terdiri atas matriks resin polimer yang diperkuat dengan serat gelas atau serat karbon. Material ini juga termasuk material yang ringan. Kemudian polimer ini terbuat dari bahan plastik yang diperkuat oleh serat-serat halus yang terbuat dari kaca. Kemudian ada proses produksinya.
Nah, di proses produksinya ini dibuat serat kaca ini atau fiberglass menggunakan tungku pembakaran yang besar untuk melelehkan pasir. Kemudian bahan campuran kimia secara perlahan hingga cair. Bahan cairan tersebut diproses melalui serangkaian lubang yang sangat kecil untuk membentuk filamen. Filamen-filamen ini kemudian direkatkan menggunakan larutan kimia untuk membentuk sebuah roving atau sebuah gulungan filamen yang panjang seperti benang. Diameter dari filamen-filamen tersebut dan juga jumlah filamen di dalam satu ikatan akan menentukan beratnya. Nah, istilah GRP ini secara umum digunakan pada standar-standar Eropa seperti ISO, EN, BS, DIN, dan lain-lain. Kegunaan GRP juga sebagai dalam pembuatan perahu, mobil, tangki air, atap, untuk pelapisan, kemudian bak air panas, model-model pesawat, kemudian pembuangan air limbah. Dan selain itu GRP juga digunakan dalam industri telekomunikasi untuk menyelubung penampilan luar dari antena. Kegunaan lainnya lagi meliputi buat menjadi insulator elektrik, komponen struktural yang lainnya yang umum ditemukan pada industri pembangkit tenaga. Nah, jenis bahan plastik yang digunakan dapat berupa epoksi, plastik termosetting, polyester, atau termoplastik. Fungsi secara strukturalnya itu yang pertama meningkatkan kapasitas momen, yang kedua meningkatkan kapasitas geser, yang ketiga meningkatkan kapasitas gaya vertikal pada kolom, yang keempat meningkatkan duktilitas. Nah, GRP ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama tahan terhadap korosi. Ketahanan korosi GRP jauh melebihi metal. Yang kedua itu tidak menghantarkan listrik atau tahan panas. Yang ketiga memiliki umur yang panjang, yaitu hingga 30 tahun. Sedangkan untuk steel umumnya hanya bertahan hingga 20 tahun. Kemudian yang keempat pemasangannya itu lebih mudah. Nah, yang kelima sangat ringan apabila dibandingkan dengan pipa steel. Hal demikian akan sangat menguntungkan karena dapat menekan kebutuhan biaya instalasi dan konstruksi. Yang keenam itu mempunyai keunggulan untuk rasio kekuatan terhadap berat produk jika dibandingkan dengan metal. Yang ketujuh itu seperti pada umumnya pipa plastik, GRP juga mempunyai permukaan bagian dalam yang halus. Yang kedelapan mempunyai sifat penyerapan beban tekan yang baik. Yang kesembilan, sangat fleksibel dan dalam desain disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aplikasinya. Nah, kekurangannya sendiri itu harganya mahal karena masih sedikit yang diproduksi di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Haya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Gazalah dari kelompok 2 kelas 4C TPPU Politeknik Negeri Batam. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, dan materi yang akan saya jelaskan adalah bagian dari slide 11 dan 12, yaitu mengenai fiberglass atau serat kaca, dan juga carbon atau graphite fiber, serat karbon atau grafit. Sifat struktural bahan komposit terutama berasal dari tulangan serat. Dalam komposit, serat yang ditahan oleh resin matriks memberikan kontribusi kekuatan tarik, meningkatkan sifat kinerja di bagian akhir seperti kekuatan dan kekakuan, sambil meminimalkan berat. Sifat serat ditentukan oleh proses pembuatan serat dan bahan kimia pelapis yang digunakan dalam proses tersebut. Baiklah, kita akan langsung masuk ke fiberglass atau serat kaca. Material fiberglass adalah bahan fiber komposit yang mempunyai segudang manfaat, namun tetap ringan saat digunakan. Fiberglass adalah bentuk serat kaca dari kaca cair yang sengaja ditarik agar menjadi serat tipis yang kuat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa fiberglass dikenal sebagai plastik yang diperkuat dengan serat kaca. Biasanya, serat kaca diratakan menjadi lembaran, disusun secara acak atau ditenun menjadi kain.
Berdasarkan penggunaan fiberglass, serat kaca dapat dibuat dari berbagai jenis kaca sebagai bahan dasar. Saat fiberglass yang kuat, ringan, dan tidak mudah rapuh, cukup menjelaskan mengapa fiberglass banyak digunakan untuk bak mandi, atap, hingga kapal dan pesawat terbang. Setelah mengetahui apa itu fiberglass, sekarang kita masuk ke jenis dan bentuk dari fiberglass. Fiberglass dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bahan baku yang digunakan. Jenis fiberglass adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah A-glass. Disebut sebagai gelas alkali yang kebal terhadap bahan kimia. Jenis fiberglass ini sering digunakan untuk kaca jendela. Yang kedua ada C-glass, menawarkan tingkat ketahanan yang sangat baik, terutama dari dampak bahan kimia. C-glass biasanya juga disebut sebagai gelas kimia. Kemudian yang ketiga ada E-glass. Jenis fiberglass ini disebut sebagai electrical glass atau gelas listrik yang dapat bekerja sebagai isolator listrik dengan sangat baik. Yang keempat ada AA glass. AA glass. Ini merupakan jenis fiberglass yang tahan alkali. Dan yang terakhir ada S glass. Jenis kaca ini juga disebut sebagai structural glass atau kaca struktural karena sifat mekanisnya. Baik, jenis-jenis fiberglass telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk dari fiberglass. Fiberglass hadir dalam berbagai bentuk pilihan sesuai fungsi yang ingin didapatkan. Berikut bentuk-bentuk dari fiberglass. Yang pertama ada fiberglass tape. Terbuat dari benang serat kaca yang mampu bekerja sebagai isolasi termal. Bentuk fiberglass yang satu ini kerap digunakan di kapal pembungkus, saluran pipa panas, dan juga sejenisnya. Yang kedua ada fiberglass cloth. Terbuat dari bahan yang relatif halus dan tersedia dalam berbagai varian, seperti glass fiber yarns dan glass filament. Bentuk fiberglass ini banyak digunakan sebagai perisai panas dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fiberglass rope. Merupakan tali dikepang dari benang serat kaca dan digunakan untuk pengepakan. Fiberglass adalah material yang patut dipertimbangkan saat Anda membutuhkan material yang tahan lama, tapi dengan harga yang terjangkau. Baiklah, pengertian, jenis dan juga bentuk dari fiberglass telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke ceramic fiber atau serat keramik. Ceramic fibers ini digunakan untuk aplikasi suhu tinggi atau digunakan di mana tidak ada bahan lain yang cocok. Kemudian yang terakhir adalah carbon atau graphite fiber, yaitu serat karbon atau grafit. Berdasarkan jaringan lapisan graphene atau heksagonal yang ada di dalam karbon sangat kaku dan kuat. Serat karbon atau grafit digunakan untuk aplikasi pesawat struktural seperti balok lantai, stabilizer, kontrol pesawat, dan badan pesawat utama dan struktur sayap. Serat karbon merupakan salah satu contoh material komposit. Material komposit adalah suatu material yang dibuat dari dua atau lebih material penyusun yang jika dikombinasikan akan menghasilkan material berkarakteristik berbeda dengan material-material penyusunnya. Material komposit terdiri atas dua komponen utama, yakni matriks dan penguat atau reinforcement. Komposit serat karbon tersusun atas fiber karbon yang bertugas sebagai material penguat pada komposit serat karbon. Sedangkan untuk matriksnya, biasanya digunakan resin polimer. Serat karbon menjadi salah satu penemuan paling cemerlang karena memiliki sifat lebih kuat dari baja, tapi lebih ringan. Karena kuat dan ringan, serat karbon populer digunakan di dunia balap seperti F1, MotoGP, NASCAR, dan lainnya. Proses pembuatan carbon fiber sebagian merupakan proses kimia, dan sebagian yang lain adalah proses mekanik. Proses tersebut antara lain spinning, stabilizing, carbonizing, oxidation, dan sizing. Biaya material dan produksi serat karbon masih jauh lebih mahal hingga 10 kali lipat dibanding menggunakan material baja, sehingga saat ini perlu diadakannya pengkajian untuk mengurangi biaya produksinya. Baiklah, sekian dari saya yang juga menjadi penutup atas presentasi kelompok 2. Lebih dan kurangnya, saya dan juga mewakili kedua rekan saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.